Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Kayaknya udah lumayan lama juga ya aku nggak nyeritain kalian film zombie. Pas banget, udah banyak banget juga nih yang request pengen aku bahas film zombie lagi. Ya udah, hari ini aku udah pilihin satu film zombie Thailand yang baru banget rilis di tahun 2025. Judulnya Ziam, nyeritain tentang kondisi bumi yang hampir kiamat. Malah ditambah virus zombie yang tiba-tiba nyebar gara-gara makan ikan. Duh, gak kebayang sih sekacau apa. Yang suka makan ikan hati-hati. Oh ya, kalau kalian suka film zombie kayak gini, coba deh cek pin komen aku. Abis nonton film zombie yang ini, jangan lupa nonton film zombie yang di pin komen juga ya. Oke deh, daripada penasaran, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys, bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi ceritanya ini di tahun 2035, kondisi bumi jadi kacau banget guys. Udara makin panas, kutub utara mencair. Bahkan yang lebih parah, es di kutub utara tuh ternyata punya bakteri. Dan karena mencair, bakteri di kutub utara itu jadi tersebar. Setelahnya hewan-hewan dan tumbuhan jadi punah dong. Berbagai negara di seluruh dunia dilanda kelaparan. Beruntung di Thailand tapi rakyatnya masih bisa bertahan. Karena ada seorang pengusaha yang namanya Mr. Fasu yang berhasil ngembangin makanan baru, kecoa jumbo guys. Soalnya kecoa tuh hewan terkuat yang bisa bertahan. Jadi ya dikembangin kecoa jumbo supaya bisa dimakan orang-orang. Kalian mau makan gak? Bukan cuma itu, Mr. Fasu juga berhasil dapetin ikan yang spesial. Soalnya ikan-ikan lain kan udah pada punah ya guys. Nah, cowok yang namanya Sing ini ngebawa truk buat nganterin ikan-ikan itu. Masalahnya di kondisi saat ini semua orang kan pengen makan enak. Jadi truk yang isinya ikan itu diincer preman. Untung Sing jago bela diri. Dengan mudah para preman itu dikalahin. Setelah ikan spesial itu sampai, anak buah Mr. Fasu, pria botak ini nih, ngajak para orang kaya buat makan ikan itu bareng-bareng. Si abang botak nyajiin ikan itu dengan mewah. Para orang-orang kaya ini ternyata diajak bisnis. Tujuannya supaya bisa ngedukung usaha Mr. Fasu ngembangin ikan spesial itu. Kacaunya tapi setelah makan itu, si abang botak tiba-tiba kejang-kejang dong, kayak keracunan gitu. Nah loh, nasib para orang kaya yang tadi makan ikan itu juga gimana dong? Di tempat lain, Sing yang tadi jago bela diri ternyata lagi berantem nih guys sama pacarnya. Soalnya kerjaan dia tiap hari kan ngawal truk-truk makanan. Si pacar yang namanya Rin ini jadi khawatir. Dia takut suatu saat Sing bakal terluka karena pekerjaannya kan beresiko. Apalagi Rin ini kan dokter. Tiap hari lihat orang sakit, orang meninggal. Jadi ya dia agak parno. Lanjut malam itu di rumah sakit, Rin diajak direktur buat pergi ke lantai 10, ruangan VIP. Ternyata itu tempat istrinya Mr. Fasu dirawat. Istrinya ternyata udah lama koma. Dan Mr. Fasu pengen supaya ikan spesial yang dia temuin itu dikasihin ke istrinya. Soalnya selama ini istrinya kan harus rutin dikasih donor darah. Mr. Fasu percaya mungkin kalau dikasih ikan, kondisi istrinya bakal cepat membaik. Soalnya guys, kalau kalian sakit terus butuh donor darah, makan ikan ternyata bisa bantu penyembuhan. Nah, tapi masalahnya hampir semua ikan di dunia kan udah pada punah. Si ikan spesial ini gak jelas bisa ngebantu penyembuhan atau malah berbahaya kan? Dan bener aja guys, di saat bersamaan, Om botak yang tadi kejang-kejang dibawa ke rumah sakit. Pas diperiksa, di tubuhnya penuh parasit dong. Para dokter udah berusaha, tapi si Om botak gak selamat. Pria itu udah dinyatain meninggal. Tapi gak lama tiba-tiba matanya berubah kan nih.
Dan pria itu bangkit jadi zombie dong, langsung nyerang. Waduh, seketika kondisi rumah sakit langsung kacau. Virus zombie menyebar dengan cepat. Di radio langsung tersebar kabar kalau di rumah sakit lagi ada masalah. Untuk sementara bakal ditutup. Ngedengar berita itu, Sing langsung panik dong, khawatir sama kondisi Rin. Gak pakai mikir, Sing langsung pergi ke rumah sakit. Bisa kita lihat gak cuma Sing, di luar gedung rumah sakit juga udah banyak orang-orang yang ngumpul. Karena mereka pada khawatir sama kondisi orang-orang terdekat mereka yang masih kejebak di rumah sakit. Para tentara padahal udah gak ngebolehin mereka mendekat ke arah rumah sakit. Orang-orang tapi masih pada nekat. Nah kan, zombinya keluar. Yang ada di area terdekat langsung jadi korban. Di situasi yang kacau, Sing gak peduli. Dia tetap nekat masuk rumah sakit buat nyari pacarnya. Padahal kondisi di dalam udah bener-bener gak terkendali. Pak Satpamnya cuma bisa nyuruh orang-orang buat cepet keluar. Sayangnya dia sendiri malah jadi korban, diserang zombie. Di tempat lain, Rin ternyata berhasil sembunyi guys. Sialnya direktur yang barengan sama dia ternyata udah kena gigit, berubah jadi zombie. Rin nyari tempat perlindungan lain sampai tiba-tiba dia ngedengar suara Sing yang nyariin dia lewat speaker. Sebenarnya Rin bisa langsung ngejawab kalau mencet tombol. Masalahnya pas banget listrik di rumah sakit keburu mati dong. Zombie-zombie makin tersebar. Ruangan tempat Sing juga diterobos dong. Untung Sing bisa ngatasin para zombie dan dia lanjut ke lantai atas buat nyari Rin. Tiba-tiba dia ngedengar suara bocil minta tolong. Sing puter balik nyariin dan untung datang tepat waktu. Si bocil yang terpojok akhirnya bisa selamat. Pas banget, bocil ini ternyata kenal sama Rin. Karena ibunya bocil itu seorang perawat di rumah sakit ini. Nah katanya tadi ibunya dan Rin lagi tugas di lantai 3. Kalau mereka kesana pasti bakal ketemu. Sementara di sisi lain, pemerintah ternyata lagi nyusun rencana. Daripada gawat wabah zombie tersebar di seluruh Thailand, menurut mereka lebih baik rumah sakit itu diledakin aja. Nah lanjut, Rin sekarang mau nyari keberadaan Sing. Jadi dia nyari ruang CCTV buat ngecek kan. Apesnya ruangan itu ternyata terkunci. Dan Pak Satpam yang megang kuncinya ternyata udah jadi zombie. Dengan nekat, kunci itu dia ambil. Untung ternyata berhasil. Pas lihat CCTV, Rin yang baru aja tenang langsung lemes. Karena zombie ternyata udah nyebar kemana-mana. Udah gak ada lagi tempat yang aman. Di sisi lain, Sing dan si bocil udah sampai nih di lantai 3. Pas sampai kantor, Rin dan ibu si bocil ternyata pindah tugas ke lantai 5. Jadi mereka harus lanjut. Masalahnya ini bocil tiba-tiba ketawa ngelihat zombie yang jatuh dari kursi roda. Lah tuh zombie juga bisa nyerang dong. Malah zombie-zombie lain juga mulai berdatangan. Dua orang ini sembunyi di sebuah ruangan, tapi tetap aja nggak bisa lama-lama. Pas banget di ruangan itu ada pasien sekarat. Jadi pas zombie-zombie nerobos, dua orang ini masih punya waktu buat kabur lewat jendela. Gregetnya udah tahu nih ya zombie di belakang barbar. Nih bocil masih sempet aja bengong. Untung Sing buru-buru nolongin. Dan mereka berdua akhirnya sampai juga nih di lantai 5. Sedihnya ibu si bocil ternyata udah kena gigit guys. Di saat-saat terakhir wanita ini ngasih tahu kalau Rin ada di lantai 10. Dia juga berharap supaya Sing mau ngejaga anaknya dengan baik. Ya tapi namanya bocil emang gak bisa ya kalau pisah sama ibunya. Si bocil langsung ngamuk-ngamuk histeris, tantrum gak bisa dikendaliin. Gara-gara tuh bocil berisik, zombie ya jadi pada berdatangan kan. Sing langsung cepet-cepet ngebawa si bocil pergi. Balik lagi ke Rin, karena di CCTV ruangan Mr. Fasu kelihatan masih aman. Dengan modal nekat, Rin langsung aja pergi ke sana. Untungnya Mr. Fasu mau bukain pintu. Rin bisa ikut berlindung di situ. Pas banget karena Mr. Fasu dianggap sebagai pahlawan negara, pasukan tentara akhirnya ditugasin buat ngejemput Mr. Fasu dan istrinya yang koma. Masalahnya istrinya Mr. Fasu butuh stok kantong darah. Jadinya ya Rin yang bertugas ngerawat
gawat, harus keluar buat ngambil stoknya. Kita balik lagi ke Sing. Setelah puas nangis-nangis, si bocil akhirnya mulai tenang. Dan mereka juga akhirnya udah sampai nih di lantai 10. Pas banget Sing nemuin kalung Rin yang jatuh di lantai. Artinya Rin baru aja lewat situ. Dan bener aja, Rin ada tepat di seberang mereka. Ngeliat kondisi Rin yang terkepung, Sing langsung teriak buat ngalihin perhatian. Nah, tapi masalahnya Rin masuk ke ruangan yang ada zombinya juga. Karena kondisinya gawat banget, mereka bagi tugas. Sing nahan zombie di luar, sementara si bocil masuk buat nolongin Rin. Karena kekuatannya terbatas, si bocil cuma bisa nyemprotin alat pemadam supaya ruangan itu dipenuhi asap. Zombinya jadi nggak bisa lihat kan. Untuk sementara mereka bisa nunda waktu. Setelah kondisi di luar aman, baru deh nih zombie di dalam bisa disingkirin. Di saat bersamaan, pasukan tentara ternyata udah masuk guys. Mereka lagi ngawal Mr. Fasu supaya bisa keluar dari gedung. Dokter tentara yang ikut tapi ternyata kena gigitan zombie. Jadinya ya mereka masih butuh Rin buat ngerawat istrinya Mr. Fasu. Jahatnya karena mereka cuma butuh Rin, Sing langsung ditembak. Dan si bocil juga ditinggalin. Sekuat tenaga Rin berusaha nolong, tapi ya sulit. Untung Sing yang tertembak ternyata masih hidup guys. Ujung-ujungnya tapi bukan yang ngelawan zombie, Sing dan kepala tentara malah jadi saling serang. Soalnya Sing gak setuju sama rencana mereka buat ngeledakin rumah sakit. Karena pasti masih ada orang-orang lain yang selamat belum jadi zombie. Entah nih ya emang kuat atau gimana. Walau udah kena tembak, Sing masih bisa dong ngalahin kapten tentara. Ya walau ujung-ujungnya pingsan. Untung si bocil dan Rin gercep nolongin. Setelah sadar, Sing bilang kalau nanti mereka keluar dengan selamat. Sing janji bakal berhenti dari pekerjaannya yang berbahaya. Dan dia mau ngewujudin impian Rin buat pulang kampung ke desa. Ngeliat situasi, si bocil sadar kalau pasukan tentara ternyata udah masang bom di mana-mana. Waktu mereka tersisa 14 menit. Kebetulan di luar kan cuma tersisa satu zombie si kapten. Jadi ya udah mereka jebak masuk tapi sambil dilempar bensin. Karena ruangan itu udah penuh bensin, dengan mudah langsung terbakar kan. Nah, tapi masalahnya belum selesai guys. Gedung-gedung gini biasanya punya alat pemadam otomatis kan. Pas ngedeteksi ada asap, semprotan airnya bakal nyala. Nah, sialnya tanpa disadari, virus zombie ini kan awalnya dari ikan. Jadi pas kena semprotan air, zombie-zombie yang udah pada mati jadi bangkit lagi dong. Di perjalanan, 3 orang ini ketemu Mr. Fasu. Ternyata saking udah putus asa, Mr. Fasu nekat ngasih istrinya ikan spesial itu biar sadar. Yang ada ya memang istrinya jadi bangun sih, tapi jadi zombie. Rin berusaha ngajak kabur, tapi Mr. Fasu gak mau. Dia cuma pengen ngabisin waktu terakhirnya sama istrinya. Ini romantis apa oon ya guys? Ya udah, 3 orang ini lanjut ke atap, nyamperin helikopter penyelamatan. Tapi baru aja keluar, zombie-zombie yang bangkit udah berhasil nyusul. Karena habis kena air, kekuatan mereka kayak bertambah gitu kan. Jadi ya dengan nekat, Sing ngalihin perhatian. Si bocil dan Rin duluan. Di sana tentara yang jaga nanya kan mana pasukan penyelamat. Rin nyeritain semuanya. Dan mau gak mau helikopter itu udah harus langsung pergi. Karena masih nungguin Sing, Rin minta waktu 5 menit dan untung dibolehin. Nah tapi masalahnya Sing bener-bener terkepung guys, gak bisa kemana-mana. Mobil tempat dia berlindung juga gak lama meledak. Entah gimana, Sing untungnya masih bisa selamat guys. Sayangnya pas nyampe atap, helikopternya udah keburu terbang. Sing yang kelelahan juga udah gak sanggup ngejar. Di akhir kita bisa lihat dengan sisa kekuatan, Sing masih berusaha ngelawan para zombie. Sedihnya gak lama bom yang dipasang di rumah sakit itu meledak. Ngeliat kejadian itu, Rin cuma bisa nangis karena gak nyangka harus pisah sama Sing selamanya. Setelah perjuangan yang gak mudah, Rin dan si bocil ngelanjutin hidup di desa. Tapi ternyata masih ada plot twist dong guys.
Sing ternyata masih belum meninggal. Dia selamat dari ledakan. Kok bisa? Nggak tahu ya, namanya juga film. Dan mungkin dia bakal nyusulin Rin ke desa. Tapi kalau dipikir-pikir, ikan penyebab virusnya kan udah dikirim kemana-mana. Banyak juga orang-orang kaya yang udah makan. Menurut aku, kayaknya virus zombie udah nyebar sih ke seluruh Thailand. Tapi ya nggak diceritain aja. Kalau menurut kalian gimana guys? Coba deh tulis di kolom komen. Ya, tadi ceritanya. Semoga hal ngeri kayak gini cuma terjadi di film ya. Nah, kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye.